Ini Jaka, Bu. Oh, Nggak Bapak. penting. Iya, Iya. orang yang nggak penting. Ini ya, Bu ya. Yo. Menurut sumber Islam ya, Bu ya. Ini saya ambil dari Kalam Sindo News ya. Karena ini saya nggak sempat nyari yang sampai detail-detailnya apa. Kita cuma permukaan. Rasulullah juga bersabda, tak seorang pun yang Allah masuk ke dalam surga kecuali Allah pasangkan dengan 72 istri. Ya kan, Bu? Nah, kemudian Al-Mubarakwi menukil perkataan Al-Mubarakwi. Masing-masing penghuni surga memiliki 2 istri dari wanita dunia. Oke, dari wanita dunia ya. Dan penduduk surga pada tingkatan paling rendah memiliki 72 istri dengan rincian 2 istri dari wanita dunia dan 70 istri dari bidadari. Ini dari sumber Islam sendiri. Pertanyaan saya gini, Bu. Ibu ini kan dari sejak kecil, dari sejak memelihara kesolehan sebagai seorang wanita. Kemudian ibu ini juga memelihara kehormatan sebagai seorang muslimah. Kemudian ibu juga berpuasa, melakukan berbagai ibadah di dalam keislaman ibu. Tetapi sayang ibu, mohon maaf, bagi kami sayang. Pada ujungnya ibu ini diberikan upah menjadi wanita ke-73 atau ke-74 bagi suami ibu. Nah, ini kan apakah adil gitu ya Bu ya? Tapi bukan itu pertanyaan saya. Saya balik lagi, bagaimana sih perasaan? Saya bukan ibu. Kalau ibu mungkin ibu masuk aja. Oh nggak masalah lah, aku jadi bidadari yang ke-73 nggak apa-apa. Tapi bagi orang Kristen itu merugikan ya. Nah, saya tanya, bagaimana dengan perasaan dari ibundanya ibu? Jadi ibunya dari Bu Yuni, ketika nanti juga mendapatkan hal yang sama. Meskipun dia sudah beribadah segala macam, tapi upahnya cuma menjadi istri ke-73, Bu. Boleh nggak Ibu tanya perasaan ibundanya Bu Yuni? Bu, Mama atau Ibu atau Simbo, gimana perasaan Ibu menjadi bidadari yang ke-73 sesuai dengan upah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa? Gimana, bagus, Bu? itu bagus. Oh, enggak, saya tanya sama. Iya, kalau buat yang pria mah alhamdulillah. Kalau yang buat pria kan bagus Pak Munir. Saya nggak tanya ke Pak Munir. Saya tanya ke Bu Yuni. Coba tanyakan. Monggo Bu Yuni, silakan. Juga bilang gitu pasti. Coba kau tanya. Pasti kan bener kan? Kalau Bu Yuni disinggung itu pasti ketawa-tawa dan geli dia. Bu Yuni senang banget itu. Bagus boleh nggak, Bu? jawab nggak? Boleh jawab nggak? Belakang, monggo. Pasti jawabannya. Monggo silakan Bu Yuni, monggo. Sopan santun, tapi tolong hargai juga. Ya, insya Allah kami hargai Bu Yuni, monggo. Halo, boleh ngomong nggak? Sebentar, Bang Dabi. Ini biarkan Bu Yuni yang jelaskan. Menjawab. Monggo. Teman Kristen yang mau ngomong, resen aja dulu supaya nanti bisa kita kasih kesempatan. Tapi untuk sini saya coba bersopan santun tahu. Oke, silakan Ibu Yuni, Oke, perasaan saya udah sekali, 2 kali saya udah jelaskan pertanyaan bodoh kayak begini saya udah jelaskan. Saya pikir udah nggak keluar lagi pertanyaan kayak gini, keluar lagi. Oke. Bagus kan jawabannya, Bu? Nanti dulu Pak Munir, santai dulu. Pertanyaan bodoh ditanya lagi. Udah berkali-kali saya jawab. Ini aja jawabannya, Bu. Bagus, itu aja. Udah. Ya, nanti dulu Pak Munir, sabar Pak Munir. Ini kan pendapat Yun, nanti dulu. Anda tanyakan saya seandainya saya jadi istri yang saya punya suami, nanti dikasih 72 istri. Oke. Nanti saya istri yang ke-73 atau 74. Atau mungkin ibu saya seperti itu. Kami tak berpikir seperti itu sebagai muslimah sejati. Oke. Saya udah tanya juga kepada saudara. Seandainya saat ini, detik ini, saya cuma ingin kalian itu cuci otak kalian itu sedikit. Oke. Jangan sering-sering tengok film Blue.
Ya, Jadi brainwash namanya, Pak. Islam itu kotor gitu lah. Kalian pikir kami ini orang muslimin dan muslimah itu selalu mau pikir pesta seks aja. Oh, ya sebentar nanti saya lanjutkan. Ya, aku sambung ya. Enggak Jadi gini, loh, Pak. enggak dong. Jadi gini, Bang. Bang. Justru itu sumbernya kan berasal dari Ya, aku sambung, Bang. yang pertama. Yang masuk surga itu, Kemudian, pikirannya itu yang bersih, Pak. Nggak ada pikiran kemudian kotor. gini, Kalau sebentar, masih Pak ada Munir. pikiran Sebentar. kotor, itu nggak masuk Bukan surga, gitu. Pak. Anda ini menyamakan Tuhan dengan apa gitu loh. Itu Anda harus tancapkan di pikiran Anda dulu. Tuhan, masa Anda samakan dengan tukang pemuas cowok? Itu kan bagi Tuhan itu kan brengsek sekali gitu loh. Berarti kamu kawin nggak nih? Loh, kita kan Apa cuma kamu di nggak? dunia ini, Pak. Nah, Tapi kamu ketika suka nggak Anda pada di perempuan? surga menganggap Tuhan itu sebagai pemuas nafsunya cowok, ya Tuhan itu yang sesuci itu, apa enggak marah Anda kasih label pemuas cowok? Emangnya hina gitu? Perbuatan seks hina. Loh, Anda lahir ke dunia bukan karena bahkan, sebentar Pak Munir, bahkan dilarang orang Buddha Semuanya pun dilarang. paham. Orang Buddha pun paham ya. enggak? Kalau misalnya Anda jalan-jalan ke Candi Borobudur misalnya. Dulu saya pernah ke Candi Borobudur. Nah, di situ ada beberapa tingkatan, Pak. Yang nafsu duniawi, kemudian tingkat berikutnya adalah mereka yang sudah mulai menyucikan diri. Nah, sampai yang atas sendiri tidak ada nafsu duniawi, Pak. Orang Buddha pun mereka menyadari hal tersebut. Nah, bagaimana moral yang baik di agama mereka itu Anda coba injek dengan menyamakan Tuhan dengan pemuas nafsu. Anda menganggap seks itu dosa apa enggak? Seks sama istri? Seks tidak dosa dengan istri. Iya, ya udah, kenapa kau larang kalau kita nanti di surga ada seks? Kamu iri gitu? Oh, bukan, tidak. Tetapi Anda sedang melabelkan Tuhan dengan pemuas seks. Di mana ayatnya itu? Barang siapa yang tidak. Surga, bagi saya itu sama saja melabelkan Tuhan. Coba kamu tunjukkan ayatnya di mana itu. Loh, secara logika ya Pak, di surga orang lain pun nggak ada pesta seks. Khusus di tempat Anda ada pesta seks. Seks dosa nggak? Seks itu tidak dosa. Iya, ya udah, kalau nggak dosa kenapa kau iri? Tetapi pemuas seks yang di tempat di mana seharusnya tidak ada, itulah yang kita pertanyakan. Siapa karena yang bilang Allah, seharusnya tidak ada itu? Nah, siapa bilang? Mana pernah nggak Tuhan seharusnya seks itu tidak ada? Coba. Di surga itu tidak ada seks, Pak. Surga yang sejati tidak ada seks. Kalian bukan surga kami. Iya, kalian itu kan main pedang. Surganya laki-laki semua. Jadi kawinnya sama laki-laki mungkin main pedang. Kita tidak ada seks. Yesus sudah jelas mengatakan apa? Kalau kamu mengatakan bahwa di surga nanti ada kawin mengawin, kamu sesat. Nah, artinya itu sudah diulang 3 kali oleh Yesus. Nah, poinnya adalah ada 3 ayat. Saya pernah sampaikan ke Pak Munir. Surga nggak ada kawin mawin. Coba kau tunjukkan ayatnya. Ada. Di surga nggak ada. Coba. Enggak, saya lagi nggak mau tunjukkan ayatnya ke Anda. Saya nggak mau tunjukkan ayatnya ke Anda. Ya berarti kau bohong. Oh enggak juga. Karena Anda suka lompat-lompat. Silakan. Halo Bu Yuni, apa kabar Bu Yuni? Siapa nih? Di surga nggak ada. Haleluya. Kalau nanti di surga itu ada tindakan itu, berarti Anda sedang menyamakan Tuhan sebagai pemuas seks. Iya. Mohon maaf Pak. Saya nggak sopan nih ya. Anda sedang menyamakan Tuhan dengan germo. Anda sedang menyamakan Tuhan dengan germo. Nah, itu eksklusif, tidak ada di dalam kekristenan, Pak Munir. Kalau Anda mengaku bahwa Isa atau Yesus itu adalah Nabi Anda, berarti Anda itu sedang menabrak aturan dari Nabi Isa. Bibel kamu mengatakan barang siapa mengikut aku, dia akan mendapatkan 100 istri. Gimana? Tidak ada ayat yang seperti itu, Pak Munir.
Bahkan Ada. di dalam perjanjian baru Matius itu juga 7 ayat dikatakan 27. di dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwa kami harus menjaga kekudusan kami. Bagaimana kami bisa melayani Tuhan kalau kesibukan kami memecah-mecah gelas, Pak Munir? Apa ulang Anda yang bilang apa tadi? Bagaimana kami bisa kami bisa melayani Tuhan kami kalau kesibukan kami mecah-mecahin gelas? Mecahin gelas. Ya masa saya mesti bilang toh Bu Yuni, mecahin itulah. Alah, yang kalian nama pecahin gelas di sana itu dia buat apa? Di sana Bro, itu kamu kawin nggak, bro? bukan mau ngelayanin Tuhan lagi. Kita di sana cuma menikmati. Ya ngapain? Iya Bu Yuni. Iya. Tetapi coba Ibu pernah nggak tanya sama ibundanya Ibu gitu loh. Kalau belum, coba malam ini Ibu tanya. Kalau saya tanya ke ibunda saya, jelas dia akan menolak dengan sangat keras. Ya Kak, nah, ya, Kak. Kalau kamu menurut perspektif ibundanya Yesus, kamu sudah berzina. Anda sudah bertanya, tapi kan Anda belum bertanya. Coba tanya, Bunda, ya, kalau Bunda nanti jadi bidadari yang ke-73, bagaimana perasaan Bunda? Gitu ya Kak, kamu sudah berzina menurut perspektif Yesus. Mau tahu ayatnya? Loh, mau tahu nggak? Pak Munir, yang berzinah menurut perspektif Yesus itu justru Nabi Anda. Nabi Anda itu dikatakan menikahi orang yang diceraikan. Yesus mengatakan orang yang menikahi orang wanita yang diceraikan, dia berzinah. Yesus mengatakan Nabi Anda lah yang berzinah. Barang siapa melihat perempuan dengan merasa ingin di hatinya, dia telah berzina. Dan kamu sebelum menikah sama istri kamu pasti lihat-lihatan saling suka. Itu sudah berzina. Iya betul Pak Menurut Munir. Kalau kitab Anda. Saya akui. Ya udah kau berzina berarti sama istri kau. Saya pasti punya keinginan dong. Iya, berarti kamu sudah berzina itu. Loh, kita bukan cuma berzina Pak Munir. Kami ini sudah membunuh. Enggak cuma berzina. Anda itu dosa yang terlalu rendah. Kami sudah bunuh. Karena saya pernah yang namanya benci. Yesus mengatakan, kalau kamu benci seseorang, kamu sudah membunuh. Kamu lihat orang, kamu sudah bisa. Yes, kami ini. Makanya kami perlu ditebus. Makanya kami perlu menebus. Kami tidak bisa berdiri. Kamu berarti sudah berzina. Karena kamu sebelum bukan menikah cuman dengan istri itu. kamu sudah pandang-pandangan, suka-sukaan. Bukan cuman itu. Tetapi ketika kami membenci, saya pernah benci orang loh. Saya sudah bunuh dia. Itulah kenapa saya harus bertobat setiap hari. Saya harus menerima pengampunan Kristus setiap hari. Tetapi ya, akui saja bahwa kamu berzina. Bagi Yesus menerima tobat kamu. Kau berzina berarti. Iya dong. Yesus sudah mati bagi saya. Itu karena Yesus kasihnya. mencontohkan tidak kawin. Kamu kawin. Bahkan kamu dilarang memandang istri kau itu sebelum dinikahi. Ya Pak Munir. Jangan bawa-bawa. Tapi kau sudah memandang suka-sukaan. Kau berzina kau. Nah, begini. Jangan bawa-bawa nabi kami. Karena menurut nabi kami, nabi Anda itu berzina, Pak. Sudah menikahi wanita yang diceraikan. Boleh saya masuk? Iya, silakan. Pak. Kristen atau Pintunya nggak Islam, dikunci, Pak. Ya, Kristen. Islam atau Islam? Saya Kristen. Oke, silakan, Pak. Nah, begini. Jadi ajaran Islam soal surgawi yang boleh menikah lagi, oke saja. Boleh, semua orang boleh klaim, boleh ajar macam-macam. Tapi coba kita analisa dari segi akal sehat. Kita coba analisa dari segi akal sehat. Apa yang membuat atau apa ciri khas dari dunia yang sedang kita alami ini? Yaitu sesuatu yang berubah, sesuatu yang berproses, sesuatu yang menjadi. Lalu apa menjadi ciri dunia kekekalan? Yaitu sesuatu yang tetap, yang tidak lagi berproses. Karena itu kalau masih ada misalnya pesta seks itu gambaran tentang dunia akhirat yang terlalu seperti dunia ini. Karena itu dari segi
bukan Makanya logika ya. Bapak, jangan terlalu digambarin Pak. Cuci otak dulu Pak, jangan pikirin Otak. kotor. Otak kau itu belah dulu, baru disikat Cuci pakai otak dulu, brainwash. belah. Iya. Bukannya Boleh, Pikirannya sebentar, sudah boleh saya panas. selesai dulu. Itu Boleh jangan saya selesai baper dulu. didengarkan Boleh. dulu. Saya tidak. Ya, coba Pak Tajam dulu, teman-teman. Coba Pak Tajam, silakan Pak Tajam. Silakan. Boleh, artinya kita ini kan hanya dialog. Atau begini, menurut saya kita bukan bermaksud untuk menghina, tapi artinya dari segi kalau saya coba masuk dari segi metafisika ya. Itu Kalau dalam. Silakan ya Pak. Bagaimana Bu? Kalau sudah selesai ngomongnya bilang silahkan. Oke ya, akan saya beritahu. Ceramah di jemaat pula di gereja. Ya. Ya baik, saya sambung dulu ya. Jadi begini, kalau dari segi metafisika, saya tidak tahu apakah Ibu Bapak mengerti kalau saya ngomong soal metafisika ya. Tapi itu adalah ilmu filsafat yang berbicara tentang sesuatu yang melampaui fisik, metafisika melampaui fisik. Jadi dari segi metafisika itu tuh tidak pas, kontradiktif. Karena apa? Karena dunia yang metafisik itu, yang sifatnya kekal itu adalah dunia yang tidak mungkin terjadi lagi proses. Kalau masih dalam proses, itu adalah dunia yang sedang kita alami, itu dunia temporal. Karena itu enak di dunia kalau gitu Bos. Pak, kalau bisa di tunggu dulu. Surga nggak ada kawin. Begini Pak, nanti Bapak boleh omong. Kalau di surga nggak kawin, biasakan Pak Munir, dunia Pak kawin. Apa Pak Munir, biasakan dulu, selesaikan dulu Pak Tajam. Selesai nanti Pak Tajam diam. Baru Pak Munir tanggapi. Kalau mau bantah-bantah gitu loh. Baru Pak Tajam mungkin langsung to poinnya aja Pak. Iya, silakan Pak Tajam. Iya, Pak Tajam langsung ke poinnya aja langsung Pak. Ke poinnya aja Pak. Intinya bahwa secara metafisis konsepsi surgawi versi Islam itu tidak bisa diterima, kontradiktif secara metafisis. Demikian. Itu intinya. Jadi gini Pak, dikit aja Pak. Jadi di dunia boleh saya bicara ada dikit aja. Di dunia ada pisang, di surga nggak ada pisang. Mending di dunia aku Pak ada pisang. Di dunia ada seks, ada kawin mawin. Di surga nggak ada seks, nggak ada kawin mawin. Mending di dunia bro. Ngapain ke surga beribadah? Di dunia aja bebas kan gitu. Lanjut Bu Yuni. Oke. Saya ganti saya dulu ya. Nanti Bu Yuni ada yang mau nambahin ini. Kan ya sebentar. Saya mau jelasin ini. Saya udah 2 kali, udah sama ini 3 kali cerita 72 bidadari ini. Kalian selalu menekankan kami itu seolah-olah kalian ini mau berpesta seks. Itu nggak ada. Cobalah kalian semua ulama-ulama pun kalau ngeliat paha pun dia tundukkan kepala. Kan? Sama kali. Kalau seandainya memang saya di surga nanti, suami saya punya 72 di bidadari. Ya, saya gimana lagi maksudnya? Bukannya mau pesta seks, main kayak begitu, enggak. Terus? Ya pun, kalau udah di dalam surga pun saya udah bilang, alhamdulillah saya nggak masuk neraka. Sebab surga kami itu begitu bagus, neraka kami begitu pahit, begitu panas. Dan lagi kalau saya yang bertanya, sebab Bapak tadi yang bertanya. Kalau sekarang juga saya kasih 72 perawan, kan? Bapak main dengan itu nggak lecet apa? Nggak bisa bangun apa? Itu satu penyiksaan atau satu kenikmatan. Seperti itu juga Bapak suka makan burger. Burger nih, Bapak betul-betul suka burger. Kalau saya kasih 72 truk burger, suruh Bapak habiskan, Bapak bisa habiskan nggak? Jadi kalau berpikir itu yang wajar-wajar aja lah. Tak usah menganggap kami di surga itu, kami muslimin muslimat itu mau berpesta seks. Kami tak ada tujuan seperti itu. Tapi jadi tolong jangan menganggap kami seperti itu. Ya silahkan. Tapi Ustaz ngomongnya gitu bukan menganggap Ibu. Pak RW agak kontradiktif dengan Ustaz mengajarnya begitu. Boleh sekarang kembali ke Tajam. Ya, Pak RW dulu. Pak Bagus moderator Pak ya.
Iya, gimana Pak Tajam? Ada lagi yang mau dipertajam lagi? Kalau Andika mau ngomong, Bro, resen. Iya, resen aja dulu. Iya, resen aja. Oke, Bisa ngomong. Kalau saya gini, yang begini kan sekarang kan saya sedang bicara toh, jadi saya kan sedang bicara dengan mereka, jadi saya kira langsung gini toh, nggak usah pakai macam-macam. Nah, sekarang saya membalas apa yang dikatakan oleh Pak Munir dengan Ibu Yuni. Begini, yang pertama, Anda berdua tidak menjawab pertanyaan saya atau bantahan saya atau sanggahan saya bahwa secara metafisis konsepsi surga Islam itu kontradiktif, bahkan tidak bisa masuk secara metafisis. Yang saya sendiri juga belum yakin kamu mengerti apa itu metafisis. Nah, tapi justru orang-orang yang kurang memahami hal seperti itu secara akal sehat, secara filsafat, mudah sekali akan ya mohon maaf kata kurang bagus, tapi dibiuskan atau dibodohkan dengan gambaran-gambaran atau deskripsi tentang hal-hal yang menarik kepada kita tentang surga, tetapi itu tidak masuk akal bagi orang yang mau berpikir tajam. Udah silakan. Sebentar Ibu. Belum. Ya, ngomong silakan ya, saya baru saya jawab nih. Nah, jadi nanti kalau omong itu, tolong saya ini berbicara secara metafisis. Jadi tolong Anda juga berbicara secara metafisis. Jadi kalau tidak tahu, kasih tahu tidak tahu, gitu. Yang kedua, silakan belum. Anda juga belum. Yang ngomong terus. Yang kedua, gambaran Ibu Yuni tentang atau penjelasan Ibu Yuni tentang surga, katanya bukan maksud kami bahwa di surga itu ada pesta seks. Itu kan maksud Ibu Yuni, tapi bukan telaah teks, analisis teks Quran. Itu dua hal berbeda. Kalau boleh saja Ibu Yuni pertanyaannya seperti itu, menjurus ke pesta seks. Belum selesai, Bu. Saya bicara belum selesai. Tidak ada kami di sana pesta seks selesai. Bu, saya belum selesai. Ya, Anda itu jangan panjang-panjang. Emangnya ini di gereja, ini depan. Bu. Kalau Bu mau ngomong panjang sebentar silakan. Nanti Bu. Kalau Ibu mau menanggapi lagi, mau membantah apa yang bilang oleh Pak Tajam, tunggu sampai Pak Tajam selesai, Bu. Ya, biar tertib. Oke, lanjut Pak Tajam. Yang kedua, yang tadi itu adalah maksud Ibu Yuni. Itu ungkapan keinginan atau pemikiran Ibu Yuni itu satu hal, atau harapan Ibu Yuni itu satu hal. Tetapi analisis teks Quran itu hal yang berbeda. Dan sekarang kita sedang berbicara soal analisis teks, bukan soal harapan pikiranmu pribadi. Jadi apa yang Ibu Yuni katakan itu juga tidak masuk atau artinya tidak menjawab persoalan yang sedang kita bahas. Dua-duanya. Jadi secara metafisis Ibu Yuni dan Pak Munir tidak menjawab, dan juga ini soal analisis teks itu juga tidak menjawab. Demikian, saya kembalikan. Ya, silakan ditanggapi. Silakan Adinda Yuni. Oke, metafisik yang secara diterima akal. Itu saya juga bertanya. Kalau Anda makan burger, nih kamu suka makan burger nih, paling kuat pun 5 potong. Seandainya saya kasih 72 truk, apakah kamu bisa makan semua itu? Begitu juga di sana. Apakah dikasih 72 perawan, katanya perawan, oh kamu hantam gitu sampai nggak bisa bangun. Kamu juga harus berpikir secara akal sehat. Kalau kamu tanya saya berpikir akal, saya pun ajak Anda berpikir secara akal sehat. Apalagi habis metafisik, apalagi yang keduanya. Saya nggak ngerti. Kamu itu makanya ngomong panjang. Saya nggak paham. Saya nggak pintar-pintar amat. Tapi apa yang saya bilang ya itu. Jangan terlalu kalian itu menganggap kami muslimat itu yang dikejar cuma pesta seks di sana. Enggak. Tujuan kami masuk surga enggak seperti itu. Coba tanya Pak Munir, Bu. Pak Munir pemikirannya begitu loh, Bu. Mana dulu Pak Rema. Kalau ada ngapain ditolak? Ngapain Bu Yuni di surganya Bu Yuni? Iya, kalau ada kan ngapain ditolak gitu kan. Kalau ada kan ngapain ditolak. Rezeki. Berarti kalau harus belajar Islam dulu. Itu yang nggak tahu. Oke. Nah, teman-teman, biar tertib ya. Nanti semua kebagian bertanya dan nanti Pak Munir sama Bu Yuni menjawab ya. Supaya kita tertib, kita main timer aja. Jadi biar teratur ya. Silakan pihak Kristen bertanya kepada Pak Munir dan Bu Yuni. Ya, 2 menit.
Lalu nanti Bu Yuni atau Pak Munir silakan menanggapi 5 menit ya. Oke, saya mulai dulu ya bertanya ya. Pak Munir. Tunggu nanti Bu. Nanti kita atur ya. Oke, nah silakan Pak Rema. Lah saya dulu yang bertanya, masa saya kena jawab terus? Nanti Bu, ini ada 2 teman. Oke, nanti setelah 2 teman kita ini, kami kasih kesempatan Pak Munir dan Bu Yuni bertanya. Oke? Oke. Iya. Silakan Pak Jaka, dibuka mic-nya. Andika itu mau Pak Jaka. Ya, silakan bertanya Pak Jaka. Sebentar. Andika. Tadi gini, saya mau share screen Bang Christian Crusader, Pak Bagus. Oke, silakan. Karena gini, Bu Yuni tadi kan menyangkal nih. Ini tadi pertanyaan aja belum dijawab, mau tanya lagi gimana? Ngasih moderator. Bu Yuni tadi tidak bertanya, Bu Yuni. Pak Rema tidak bertanya, gitu loh. Tidak dengar ya? Tidak ada pertanyaan gitu loh. Pertanyaannya Oke, ya. dibacakan. Jangan putar video. Ada pertanyaan tadi. Pak Rema tidak bertanya, Bu. Oke, silakan Pak Jaka. Jangan putar video. Ini live. Kalau aku putar soundnya aja gimana, Bang? Jelaskan aja, tunjukkan aja gini. Tunjukkan videonya, dalam video ini bicara gini gitu, tapi usah putar, hanya tunjukkan linknya aja. Ya, silakan. Oke ya, Bu Yuni, di sini saya cuma mau terangkan, ini adalah sumber Anda sendiri ya Bu Yuni. Jadi di sini di sini mengatakan bahwa Ustadz ini mengatakan bahwa di surga nanti pria akan dikawinkan dengan 72 bidadari. Jadi ketika Ibu menyangkali itu, beliau ini adalah, termasuk Ustadz ini, pasti Anda juga kenal ya. Jadi ini mereka sepakat, agak berbeda dengan Ibu, termasuk Pak Munir juga berbeda dengan Ibu, karena Pak Munir sepakat dengan Ustadz ini, bahwa di surga nanti, apalagi yang ini ya, yang beliau ini sampai disomasi, ya kan? Karena beliau mengatakan bahwa di surga nanti akan ada pesta seks. Kemudian, ini beliau juga Ustadz yang kita hormati ya, beliau juga mengatakan hal yang sama. Kemudian ini juga beliau juga sepakat gitu Bu Yuni ya. Ini videonya ada di YouTube, kayaknya linknya sudah dikasih sama Amadil juga. Oke, termasuk beliau ini yang Ustadz yang kita hormati ya, beliau juga sepakat dengan itu. Nah, kemudian ketika kita maju lagi, di sini juga ada penjelasan secara audio dari Ustadz Khalid Basalamah. Nah, artinya seperti ini, Bu Yuni kan tidak mempercayai bahwa di surga nanti ada tindakan seksual di situ. Udah 2 menit belum? Tetapi yang Ibu percaya tadi bertabrakan dengan data-data yang sudah ada. Mungkin demikian Bu Yuni. Monggo. Boleh jawab, boleh silakan. Oke, silakan Bu. Saya udah bilang, saya tidak menyangkal. Saya tidak menyangkal, tapi kalian itu harus berpikir juga 72 bidadari itu mau buat apa? Mungkin dia mau melayani suami saya, maksudnya melayani makan, bukan cuma pekerja kepala otak itu isi pesta seks aja. Saya nggak menyangkal itu Ustadz kami semua berdasarkan dalil hadis. Saya nggak menyangkal. Kalau kalian bertanyakan, macam mana perasaan saya sebagai seorang muslimah? Ya saya pun belum tahu di sana. Mungkin saya tidak kelihatan. Kan saya sudah tanya kepada Anda semua. Seandainya Anda cuma bisa makan burger tuh dalam satu waktu cuma 5 burger. Lalu saya kasih kalian 72 truk burger. Kalian sanggup makan nggak? Cara kita ke logika aja. Saya tidak menyangkal. Saya sudah bilang saya tidak menyangkal. 72 memang itu sudah dijanjikan. Supaya apa? Sebagai penyemangat mungkin, tapi kan itu juga 72 bidadari itu bukan istilahnya dia bikin seks. Saya udah bilang, ulama-ulama kami pun lihat paha perempuan pun pada tundukkan pandangan, apalagi di sana. Nah, silakan Pak Munir. Coba saya saja. Mana Pak Munir? Udah hilang nah. Silakan Pak Munir menambahkan. Silakan Pak Munir menambahkan. Pak Munir. Dibuka Pak, mic-nya Pak. Silakan ditambahkan Pak. Pak Munir. Loh. Neng di Pak Munir ya. Pak Munir takut karena nanti pendapatnya berbeda dengan Ibu Yuni. Saling
tentangan mereka dua. Saya boleh tanggapi Bu Yuni nggak, Bang Agus, Pak Bagus? Boleh, silakan. Oke, saya share screen ya. Iya, Okay. Nggak sampai. Saya share screen dulu ya, Bang. Oke. Iya, silakan. Oke, Bu. Coba Ibu perhatikan ini ya, Bu ya. Ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kita berhubungan dengan bidadari di surga? Maka Nabi berkata, seorang di surga mampu. Jadi kalau Ibu samakan dengan 72 truk burger, berarti mampu makan 72 truk burger, Bu. Monggo, Bu. Dalam sehari ya? Ya iya dong, Bang. Oh. Makanya kan saya bilang pecah-pecah gelas. Bu Yuni ini ngapain debat sih? Urus warung sana, tutup warung sana. Jangan gitu, Pak. Kita diskusi aja di sini. Silakan Bu Yuni. Saya bawa data loh, Bu. Silakan Bu Yuni. Pertanyaan untuk Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Ditanggapi Bu Yuni. Saya mau ngomong apa lagi? Dah dibilang 72 bidadari itu buat apa? Tapi kan kita pun nggak tahu apa 72 bidadari itu cuma melayani kita, maksudnya melayani makan minum kita, pas kita lagi makan dia orang bersalawat, atau mereka dia jadi imam kita di sana. Bukan, jadi saya udah bilang sama kalian itu bukan satu. Kami mau menuju surga itu mengadakan pesta seks itu nggak ada. Ustadz juga kan dibilang diberi 72 bidadari. Seperti hanya di dunia ini. Kalian diberi kuota 4 istri. Kalau kalian nggak sanggup, ya ngambil 1 istri. Itu pendapat Ibu Yuni gitu loh. Tidak ada dasarnya begitu. Itu jadi tadi saya sudah bilang tadi. 72 itu memang itu hadiah Ibu. Jadi Ibu nanti akan dipoligami. Ya. Seandainya saya kasih Anda 72. Dan nanti Ibu aja perawan kembali perawan. Jadi Ibu perawan lagi. Saya kasih hadiah ke kalian 1 orang. Kalian bisa habisin nggak? Itu kan hadiah. Iya, tapi fungsi hadiah di dalamnya tertulis jelas. Yang di sini ya, Bu ya. Ini kan bertanya ya. Saya ulang ya. Ini sumber Anda loh, Bu Yuni. Mohon maaf ya. Wahai Rasulullah, apakah kita akan berhubungan pada dengan dari surga? Maka Nabi berkata, ini dijamin ya. Seseorang di surga mampu berhubungan dengan 100 bidadari dalam 1 hari. Teman-teman yang Kristen ini, coba kalau Anda dapat kayak gini, kira-kira senang atau gimana, teman-teman ini? ini nggak prinsipal ya pertanyaan saya. Tapi kan ini kan out of bayangan kami gitu loh, Bu. Tuhan itu bukan pemuas seks. Gitu loh, Bu. Itu prinsipnya di situ, Bu. Yang kalian bayangkan tidak sama seperti yang kami bayangkan. Bukan yang kamu, itu yang Ibu bayangkan. Itu sumber Ibu sendiri, Bu Yuni. Coba kalian tanya-tanya dengan ulama-ulama kami yang tawaduk itu. Ada kalau ulama-ulama. Jadi yang mana ini? Munir bilang nggak apa-apa. Ibu Yuni bilang nggak seperti itu. Yang mana ini? Begitu adanya, masa kita tolak? Kan gitu. Kalau udah dikasih segitu, kita harus lihat di teks toh. Iya. Sekarang begini, kan setiap orang boleh saja tafsir macam-macam, tapi nyata-nyatanya di teksnya tulis gitu kok. Iya, nggak apa-apa, Bang. Ini saya share hadis saja supaya lebih jelas ya. Gak usah malu, Ibu. Tolong Pak Erben. Kalau memperkosa. Oke, silakan. Tapi begini, saya itu masih bertanya-tanya. Kalau laki-lakinya dapat 70 ibu-ibu gimana? Ada 70 laki-laki atau gimana? Anda bilang UAS pun, seandainya seorang perempuan menginginkan 72 bidadara, dia nggak akan masuk. Oh, nggak adil dong, Bu. Berarti nggak adil dong, Bu ya? Nggak adil dong, semua laki-laki aja yang dapat. Betul dijaga, Pak. Oh, gimana tadi? Gimana kalau wanita bidadara pengen 70, gimana? Kami tak dapat, Pak, seperti itu. Kami akan digantikan dengan sesuatu yang lain. Kasihan dia perempuan ya. Gimana hanya laki-laki yang bisa puas? dipoligami dengan empat perempuan terus di surga. Kalau kalian tanya 1 perempuan digagai 100 orang, gimana rasanya, Pak? Oh, pasti puas toh. Puas apa menyiksa? Tahu aja. Loh, kamu kan nanti aja, Pak, walaupun laki-laki kawin sama laki-laki 70 supaya puas kau. Udah, waktu udah habis. Ini, Bu Yuni, sebentar Bu, ini yang terakhir ya Bu ya. Waktu udah. Ya Bu, Yesus mengatakan seperti ini. Yesus mengatakan bahwa kamu sesat.
Kamu sesat. Yesus mengatakan demikian. Kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi mereka yang mengklaim bahwa ada ajaran tersebut, Yesus sudah menjawab bahwa itu sesat. Ya, gitu, Bu. Gimana mau kawin, Bang? Anda gini, kan ada wanita yang pengen banyak. Itu ada banyak loh wanita-wanita yang pengen dipuaskan lebih dari satu suami. Ya itu kami makanya itu tidak diperbolehkan, Pak. Itu haram, Pak. Dah. Makanya kami aturan sendiri. Ya itu tadi makanya mungkin di surganya itu diberikan apa yang diharamkan di dunia. Ya, mungkin Pak, mati aja belum Pak. Tapi cobalah otak nih pikiran itu jangan terlalu dikotorin dengan pikiran kotor-kotor. Kamu ngurus warung sana. Dulu saya bilang. Kalau Anda satu dengan aja apa jawaban kami, pergilah tanya sama yang ustadz betul. Hah? Ustadz kami mau mandang paha orang pun dia orang tunduk pandangan Pak. Itu hanya tunduk. Pulangnya dia akan lihat banyak paha. Di dunia itu. Di dunia kalau begitu mungkin ada begitu, tapi kalau di surga nggak ada lagi begitu. Langsung aja seks itu sudah tanpa batas. Udah jawab. Ya, sekarang saya tanya gantian. Wah, bagus tuh, bagus. Oke. Sekarang gantian Bu Yuni yang tanya. Monggo, silakan. Daripada sebentar ketutup warung belum tutup. Wah, Pak Munir, saya mau nanya nama Erben. Silakan Bu Yuni, silakan. Teman-teman saya banyak di sini yang bantu, silakan. Tanya di Ustadz katanya. Udah nggak apa-apa, kita hargai jawaban Ibu Yuni, nggak apa-apa. Orang kok teman-teman kamu kok gitu masih Erben. Enggak. Silakan Bu Yuni. Yang mau ditanyakan apa? Silakan, monggo. Silakan langsung tanya aja, monggo. Waktu itu kamu kan pernah minta maaf lah. Saya mah bukan itu kan. Waktu kamu berdebat dengan Bang Zuma, saya pagi-pagi kan nonton. Saya ketawa sendiri sama kamu. Ketika Bang Zuma bertanya dengan kamu, tata cara menikah, kamu tuh kok jawabnya ngaco gitu loh. Coba kamu ulang sekarang. Tata cara pernikahan orang Kristen. Oh, di dalam Alkitab memang nggak ada diajarkan Yesus tata cara upacara pernikahan, Bu. Oke. Iya, tapi sebentar dulu. Yang diajarkan oleh Yesus itu adalah prinsip perkawinan, Bu. Prinsipnya itu satu laki-laki, satu wanita, setia seumur hidup, baru hidup dalam kesucian. Hidup berpusat kepada Tuhan, Kristus menjadi kepala. Itu Bu prinsipnya. Cuma sekedar prinsip, tak ada tata cara. Macam mana kalau kamu bisa memastikan sesuatu perkawinan, pernikahan itu sah? Oke, saya jawab Bu ya. Jadi gini, tata cara upacara pernikahan yang megah tanpa prinsip perkawinan yang benar. Megah yang saya pertanyakan. Dengar dulu. Dengarkan dulu ya. Tata cara perkawinan bentuknya apapun tanpa prinsip dasar perkawinan maka itu sia-sia. Tetapi kalau sudah memiliki prinsipnya maka tata cara yang disepakati itu bisa itu dibenarkan. Oke? Contoh, prinsipnya kan contoh, satu laki-laki, satu wanita seumur hidup, setia, suci, tidak ada sex before marriage atau tidak ada perselingkuhan dan semuanya. Prinsip itu sudah ada, hidupnya berpusat pada Kristus. Maka tata cara perkawinannya itu bisa kesepakatan, ada kaitan dengan budaya. Contoh, kalau orang Batak kawin, itu ada acaranya. Kalau orang Jawa kawin, ada acaranya. Kalau di gereja, yang pasti itu sudah diberkati oleh Tuhan melalui pendeta di hadapan orang banyak. Itu sudah. Seperti itu Bu Yuni ya. Jadi itu kembali ke gereja lokal, tapi pada prinsipnya sama seluruhnya. Sudah jelas Bu Yuni? Apa, Erben? Yang sama itu apa? Saya kan tanya. Prinsipnya sama. Saya tanya, kalau kamu cuma berpegang satu prinsip, kamu tak tahu itu pernikahan itu sah atau tidak. Itu saya pertanyakan. Kamu cuma berpegang satu prinsip. Kalau kami kan itu kalau sah pun. ada makarnya, ada
Ada sesuatu aturan dia tersendiri, Erben. Jika salah satu itunya tidak ada, pernikahan itu tidak sah. Pernikahan itu perkawinan Pak. Nampaknya menurut saya Ibu Yuni, pernikahan itu walaupun pernikahan dengan tata cara yang sah, besok dia pergi selingkuh lagi, lusa dia cerai lagi, sama saja. Namanya ini gitu. Membicarakan itu yang saya berbicara. Itu namanya sahnya di mana? Dia mau Sahnya dengan hari sah, besok. Oke, saya jelaskan Bu Yuni ya. Bu Yuni. Lusa cerai. Ibu Yuni. Sah di gimana? Apa yang sahnya? Oke, Bu Yuni ya. Di dalam Alkitab. Nih, saya yang dipertanyakan, Bang Oke, saya mau jawab Bu Yuni. Bukan kami minta tata cara atau adat. Yang kami minta itu syarat sah pernikahan itu apa namanya maksudnya yang membatalkan pernikahan itu apa? Dia ada cara-caranya, Erben. Bang Erben, boleh sebentar saya jawab, Bang Erben? Silakan. Ya, begini Bu Yuni, misalnya nih Jaka nih mau kawin nih, ya kan? Saya mohon maaf, saya bukan mau kawin, tapi saya mau berhubungan nih ya. Saya mau berhubungan. Nah, saya datang ke, kalau di Surabaya itu ada namanya gang itu ya, Gang Anu misalnya. Nah, kemudian saya membawa nih Pak Penghulu. Pak Penghulu, tolong kawinkan saya dengan Mbak ini, gitu kan. Nah, kemudian oleh Pak Penghulu dikawinkan. Nah, kemudian karena saya udah selesai, saya minta diceraikan. Nah, kemudian saya ke satu lagi. Tadi Mbak A, kemudian saya datang ke Mbak B. Pak Penghulu, kan saya Mbak Penghulu nih. Pak Penghulu, saya sudah cerai dengan Mbak A. Sekarang saya mau kawin dengan Mbak B, gitu lah. Bisa Pak Penghulu? Bisa dong. Akhirnya saya dikawinkan. Saya bayar mas kawin 100.000. Saya dikawinkan dengan Mbak B. Kemudian setelah saya selesai, saya, Pak Penghulu saya mau cerai sama Mbak B. Saya udah nggak cocok. Terus kemudian sorenya saya mau kawin Pak Penghulu dengan Mbak C. Gitu kan. Mbak C mau kawin sama saya di sini tempat ini. Oh ya, yang penting ada bayarannya Pak. Oke. Baik, kemudian atas Pak Penghulu saya bayar lagi Pak Penghulu. Saya kawin sama Mbak C. Jadi Bu Yuni, itulah yang menabrak prinsip. Kalau misalnya Ibu ini berpegang dengan hal tersebut, itu artinya persinahan yang dilegalkan. Bisa tangkap nggak, Bu? Itu tidak ada di dalam. Itu tidak ada di dalam keimanan kami. Undang-undang pernikahan dan perceraian. Loh, Ibu, tidak ada orang yang melakukan tindakan itu. Mereka tutup mata dengan undang-undang pernikahan. Itulah kenapa ada namanya kawin siri. Dan saya ketika sudah bermain dengan Mbak C, ya kan, saya mau pulang ke istri saya mau balik ke istri saya, Pak Penghulu tolong saya diceraikan dengan Mbak C. Jadi Ibu bisa lihat tidak ada celah di situ, Bu, bahwa persinahan itu dilegalkan oleh agama. Itu yang ditentang oleh Bang Erben dari tadi. Bu Yuni, makasih penjelasannya Bro Jaka. Jadi penjelasan Bro Jaka itu lebih mudah dipahami Bu Yuni ya. Warung-warung saya nih, Bang Erben. Jadi bahasa yang tadi itu mungkin kalau saya kaitkan dengan ajaran Ibu Yuni itu kayak mutah itu. Atau kontrak. Atau siri. Kristen nggak mengenal namanya kawin siri, kawin mutah, nggak ada Kristen. Kawin itu satu laki-laki, satu wanita seumur hidup dalam kekudusan dan berpusat pada Kristus. Itu intinya, Bu. Jadi itu yang prinsip itu. Kemarin waktu kita pernah berjumpa pun saya udah bilang. Makanya Ibu Yuni. Perceraian agama Kristen kan tinggi. Kamu pun mengakui. Pak Erben, aku mau nanya dulu ini. Kalian solusinya. Kalian pun tak tahu solusinya. Jadi kalian cuma ada solusi setelah kalian bercerai, cuma beronani atau berzina. Halo, harus karena kalian bisa menikah lagi. Betul nggak saya bilang? Yuni, kalau tidak tahu diskusi dan tidak bisa jawab, mending urus warung, jangan masuk room. Pengalaman Ibu Yuni ya.
Nggak apa-apa. Kita Pasti ini kasih dalam edukasi ya. buat sebenarnya kita memberi edukasi untuk teman-teman yang Bu Yuni kok yang nonton ini. Masalahnya dia juga nggak bisa jawab Oke, ketika ya. ditanya, suruh tanya Ustadz. Oke, ini Bu Yuni ya. Pengertian keluarga Kristen itu, keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Sebentar Bu Yuni. Ya lebih Mulutnya baik direm dulu, direm. Kalau enggak nanti saya nginjak remnya. ya udah dikit juga nggak apa-apa. Bukan, maksud aku, ibu kan, bukan. Jangan ini, dengarkan dulu dong aku jelaskan. Nanti ibu bisa kritisi. Anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Kurios, dan Juru Selamat, serta meneladani hidup Kristus dan ajarannya dalam hidup sehari-hari. Itu arti keluarga Kristen. Pondasinya yang pertama kesucian. Ya, jangan berzina sebelum dan sesudah. Baru penuh hormat terhadap perkawinan, jangan cemari tempat tidur. Ya, tidak benar menikah dengan yang bercerai atau bercerai hidup sama dengan zina. Ini namanya kesucian. Yang kedua itu monogami. Rancangan perkawinan yang dirancang Allah sejak semula, seorang laki-laki dengan seorang wanita, Kejadian 2:24, dan ini ditegaskan Yesus dalam Matius 19 ayat 5, Markus 10 ayat 7-8, dan juga oleh para rasul dalam 1 Korintus 6, dan seterusnya. Jadi monogami. Yang kedua itu kesetiaan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hanya kematian. Allah benci dengan perceraian. Itu pondasinya Bu Yuni ya. Baru yang keempat kasih. Kasih di sini istri tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Suami mengasihi istri dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jadi nggak boleh tampar istri, nggak boleh asingkan istri karena tuduhan sampai dia mati, nggak boleh. Anak taat kepada orang tua, orang tua jangan sakiti. Ini berkaitan dengan anak-anak. Oke Bu Yuni ya. Jadi di sini keluarga Kristen itu ini Bu ya. Suami, istri yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mereka saling mengasihi, dan mereka diberikan karunia anak, dan mereka hidup di dalam ibadah. Inilah yang namanya Kristen. Jadi ibadah atau keluarga itu berpusat kepada Kristus. Itu aja Bu Yuni. Iya, ketika kalian beruntung mendapatkan seperti itu. Saya udah bilang, perceraian kan tinggi. Setelah kalian bercerai, itu apa solusinya yang kalian masih umur 30 tahun? Oke, gini Bu ya. Jadi gini, ketika hukum sudah, dengar dulu. Nani atau kalian berzina. Dengar Ibu Yuni. Oke. Tak ada solusi untuk bercerai dan untuk menikah lagi. Saya tambahkan. Sebentar saya selesaikan. Di Kristen itu tidak ada perceraian Ibu Yuni ya. Ya itu. Karena dengar dulu. Kau jangan potong-potong dulu. Kau jangan celoteh saja. Jadi di Kristen tidak boleh ada perceraian. Karena itu ketika mau memilih seorang wanita atau seorang istri ataupun sebaliknya seorang suami, harus benar-benar melihat orang itu. Baik dan buruknya harus diterima gitu. Dengar dulu, kau dengar dulu. Kau dengar dulu. Dengar dulu. Jangan dipotong dulu. Dengar dulu. Jangan dipotong dulu. Bu Yuni, baru nanti kalau mau dibantah nanti Bu. Dengar dulu. Dengar dulu. Iya, makanya kau dengar dulu. Makanya ketika memilih istri ataupun memilih suami harus melihat sisi baik dan sisi buruknya. Sisi baiknya itu apa, sisi buruknya apa, lalu kita saling memenuhi supaya tidak terjadinya silang pendapat ketika berhidup berkeluarga, sehingga saling mengasihi, saling mengisi di saat hidup berkeluarga dan tidak ada perceraian. Begitu. Kesalahannya ketika keluarga, dengar dulu, kesalahannya ketika keluarga Kristen, ada beberapa keluarga Kristen ketika memilih pasangannya tidak melihat itu. Karena itu betapa pentingnya ketika memilih pasangan jangan asal tubruk-tubruk gitu Bu Yuni. Udah silahkan. Udah silahkan. Kan udah selesai tanya tadi. Anda berbicara secara teori.
Anda tutup mata dengan teori Anda yang enggak benar. Sekarang saya minta satu solusinya. Seandainya ada perceraian ketika kalian masih muda. Kalau saya ngomong kalian potong juga kalian ribut. Nanti dulu saya mengatakan seandainya. Sekarang bukan seandainya, Pak. Saya udah bilang angka perceraian di Kristen pun tinggi. Anda jangan semua tutup mata dan mengatakan itu tak ada. Saya katakan tadi. Itu sudah ditunjukkan. Ini saya tunjukkan solusinya, Bu. Bagilah saya ngomong dulu. Dengar dia. Dengan Pak Munir. Bagilah kami waktu. Oke, silakan Ibu Yuni, silakan. Itu juga bukan satu sebab saja. Kita sebagai itu kan banyak dalam rumah tangga ada asam garamnya semua. Saya udah pernah berumah tangga dan saya tahu asam garamnya. Oke. Seandainya ketika masih 30 tahun yang cowoknya maaf kami berbicara. Anda kuat seks, oke. Anda mau 1 hari 5 kali sedangkan istri Anda tak kuat. Anda mau buat apa dengan keadaan seperti itu? Anda mau paksa istri Anda kah? Atau Anda pergi berselingkuh kah? Atau Anda beronani? Itu kedua. Karena kalau tak ada perceraian. Anda tahan juga, oke. Seandainya saya punya suami, ringan tangan, suka pukul saya, nggak kasih duit, apa semua. Saya masih 25 tahun nih, lagi mekar-mekarnya. Itu katanya, karena suami saya tidak berzina, saya tak boleh minta cerai. Tapi saya hidup di dalam neraka dunia. Itu ajaran yang akan kalian teruskan juga. Ya, silahkan. Keluarga izinkan saya jawab ya. Tidak ada, silakan. Oh iya, mohon maaf Pak Arjuna. Jadi gini, kalau bisa dibesarkan bro itu tulisannya. Oh iya. Di kontrol baru geser kursornya ke atas. Biar besar dia. Ah ya. Ini ya, udah lumayan besar ini. Iya. Jadi gini Bu Yuni, bagaimana solusi dengan orang yang sudah terlanjur bercerai? Ya, ini memang firman Tuhan berbicara seperti ini. Tanya lain, jawab lain. Saya jawab satu-satu boleh, Bu? Iya, silakan. Tapi tolong yang pertama ini. Yang pas ya, gitu, baik. Pak. Kebanyakan ya, orang lain jawab lain. Insya Allah. Yang pertama, jikalau ia bercerai, jadi perceraian boleh ya, tapi ia harus tetap hidup tanpa suami. Nah, syaratnya seperti itu. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Atau dia berdamai dengan suaminya. Itu yang pertama. Soalnya saya minta solusi, Bapak. Ini kan baru yang pertama. Saya bilang yang kedua, bagaimana? Saya 20 tahun nih, Pak, masih cantik. Bagaimana? Kan? Mesti kalau saya cerai, saya mau kawin lagi, Gepang. Apa saya nunggu sampai 70 tahun gitu nggak kawin-kawin, Pak? Ibu bisa membedakan antara aturan dengan pelaku aturan. Bisa tidak? Itulah, Pak. Agama kita jangan tekan orang, Pak, dengan tak ada solusi. Ibulah yang harus naikkan standar kemanusiaannya, Pak. Kita ini dibawa kepada Tuhan untuk sempurna seperti Tuhan. Bukan turunkan downgrade, tapi kita yang harus upgrade standar. Kita ini semua belajar untuk upgrade standar supaya kita layak di sana. Kita jangan downgrade gitu standar. Mohon saya menambahkan. Oh iya deh. Aduh. Yang ini dulu, yang Pak Tajam aja. Haleluya. Iya, silakan. Bu Yuni, pernikahan itu waktu Bu Yuni menikah ada perjanjian nggak dengan suami? Apa janji setia sampai mati ada nggak Bu Yuni? Mau tanya dulu. Kalau di Islam tak ada. Oh, nggak ada janji ya mau nikah tuh? Nggak ada janji pengen pacaran, tapi itu bukan syarat sah nikah. Pantasan. Oh, gitu. Pantesan. Soalnya gini Bu Yuni, masalah hubungan yang benar. Coba pastikan itu. Perceraian di agama Kristen itu tinggi. Itu saya minta solusi. Bukan gini, saya ya Bu Yuni gini, kita bandingkan. Menurut saya mau tutup warung. Ya, tutup warung, ngurus warung aja. Bu Yuni sebentar kan saya baru ngomong Bu Yuni, baru 5 detik saya bicara. Tutup warung yang di bawah juga Bu Yuni. Suka amat sih sama saya, kenapa?
Bu Yuni, saya kan mau Masa bicara dengan Bu kurung nggak bisa Yuni. jawab juga. Baru nanya dikit. Bu Yuni Tanya jawabnya Ustadz nggak serius. katanya. Saya tanya ke Bu Yuni tadi, Bu Yuni kalau waktu menikah ada perjanjian nggak dan suami pengen seia sekata, sehidup semati, ada nggak? Bu Yuni maunya poliandri. Enggak, saya ingin jelasin. Saya jelasin gini. Soalnya gini. Teman kamu ini kenapa sih dengan saya? Apa masalahnya dengan saya sih? Suka dia Bu sama Bu Yuni, mungkin greget gemes. Iya, dengerin suaranya aja. Wow. Nah, coba dengar apa kata Ibu Yuni. Apakah ketika saya ingin menikah jelasin ya. itu, ketika dia menikah itu apa betul ada pertanyaan itu? Mau menikah sehidup semati, ada apa enggak? Ya, silakan Pak Lilu ya ngomong sama saya. Pak Gini Lilu. Bu, penting Bu, ini soalnya penting banget jawaban Ibu. Ibu waktu nikah niatnya dan janji seia sekata sehidup semati nggak? Saya tanya dulu, soalnya itu penting untuk saya jelasin berikutnya. Bisa nggak ada Pak? Yang lain bisa di-mute nggak sih? Pusing saya. Oke, saya jawabkan Minum baygon Bu kalau pusing. Jangan dengar dulu, itu penting loh yang ini. Ini orang kok. Oke, silakan jawab. Bu. Ibu ini umur berapa sih? Kalau Saya pusing udah urus bilang kalau warung. pacaran iyalah sehidup semati, sepiring berdua, tai kotok rasa coklat. Terus saya bilang kalau lagi pacaran. Tapi itu bukan syarat menikah. Tak ada kami mau begitu. Oke. Ya, nah gini Bu, jadi kan pernikahan itu kan sebetulnya antara dua insan manusia ya Bu ya. Pasti itu kan ada perjanjian kan, antara hubungan antara satu pihak dengan pihak lain pasti ada perjanjiannya kan, benar nggak gitu kan. Nah kalau di kita kan menikah itu kan di depan umat gitu Bu. Jadi kita berjanji setia kepada istri dan istri pada saya, tapi kita juga berjanji kepada keluarga besar gitu, kepada jemaat dan lain sebagainya. Kalau kita mau bercerai berarti kita tuh mengingkari janji kita mau setia sekata, ya kan Ibu. Itu menurut Ibu bagus nggak Bu dengan begitu Bu? Hari ini janji besok diingkari gitu loh Bu. Gimana menurut Ibu bagus nggak itu? Saya bilang iya, tapi sekarang ini saya tanya, kalian itu pernikahan pun kata kalian tak boleh bilang kalau di Kristen itu tak ada perceraian. Yang saya tanya, karena saya masih muda, seksi, montok kayak begini, umur 30 tahun, apa 25 tahun. Disuruh saya sampai seumur hidup saya nggak suruh menikah. Apa solusi saya? Ada solusinya Bu. Itu problem Ibu. Ada solusinya. Mau dengar nggak solusinya? Apa? Gini, contohnya Ibu, kita punya anak, misalnya anak kita juga sama tuh, disabilitas, kita pengen punya keturunan lagi gitu. Kita nerima anak kita mau dibuang begitu aja atau gimana Bu? Pengen tanya Bu, kayak gitu. Ya, namanya bisa nggak anak, Bu? terimalah, masa mau kita buang? Nah, gitu Bu, sedangkan anak kan lahir dari kita kan. Sedangkan kalau kita dengan istri atau suami itu kan kesadaran kita bertindak untuk memiliki dia sebagai istri kita, bagian hidup kita. Masa kita mau buang dia? Buang gimana siapa? hati nur? Ya, istri kita misalnya, istri kita nggak bisa punya turunan gitu loh. Padahal kita yang milih dia gitu. Mau tanya Anda solusi gimana Anda ketika orang Kristen bercerai umur 25 tahun. Itu Iya, Bu Yuni yang baik. Kan saya udah bilang Bu Yuni, itu kan kita yang milih Bu Yuni. Sabar. Istri kita itu kan kita yang milih Bu Yuni. Masa kita mau terlantarkan gara-gara dia nggak bisa punya anak? Pacaran itu manis, Pak Haleluya. Saya udah selesai. Makasih. Lanjut teman-teman. Ibu, boleh nggak saya bicara Pak Ibu Yuni? Bu, boleh nggak saya bicara Bu? Apa nih, Pak Jordan ya? Bukan. Saya Pak Don. Ini Bu. Halo. Iya, saya mau tanya sama Ibu, kalau di dalam Kristen kan ketika dia sudah bersuami istri maka akan menjadi satu daging. Nah, kalau di Islam itu satu apa ya, Bu? Ya suami istri, ya satu apa? Oh, tapi kalau yang saya tangkap, Ibu menyatakan diri bahwa bukan satu daging, tapi satu nafsu. Oh ya kayak begitulah. Yang itu juga saya mau gitu tanyakan sama Erben. Oke, Ibu Yuni. Saya tambahkan ya. Silakan. Nafsu lagi bisa. Cerita kayak gitu. Kalau kalian sudah bertemu Silakan Panji Kris. Satu apa namanya Pak Erben? Kamu bilang dulu satu kulit itu udah suami istri katanya. Besok nggak satu nafsu berpisah. Jadi kalau udah keluar dari kamar Bentar, jangan diketawakan dong. Jangan. Istri gitu Pak Erben.
Silakan Panji Kris. Panji Kris, Ibu Yuni, silakan. boleh tanya Ibu Yuni? Saya mau tanya Pak Erben dulu. Apa yang mau Oke, bentar Ibu Yuni. Saya tambahkan dulu sebentar. Pak Erben nggak akan selesai Pak Erben. Nggak apa-apa. Bukan hanya Ibu Yuni yang kita target. Ibu Yuni merusak suasana. Iya, nggak apa-apa. Boleh Jadi, tanya satu? silakan Panji Kris dulu. Panji Kris, apa yang mau disampaikan? Tanya sama Pak Erben, tanya-tanya terus. Halo, Saya Bu Yuni. masuk warung nggak boleh. Oke, silakan, Bro. Salam Bu Yuni. Kalau mau urus warung jangan masuk room. Jadi gini. Udah keluar. Jangan dulu Bu Yuni, bentar. Itu temen kamu itu kok kayaknya gitu amat sama aku. Aku ini punya Panji Kris, ayo Panji Kris, silakan. Bu Yuni. Saya belum ngomong Pak Erben nggak mau jawab. Tunggu sabar bentar. Saya sudah jawab dari tadi Bu, cuman jawaban saya Ibu nggak nanggap, itu masalahnya. Nah iya itu katanya kalau udah satu daging. Mau nangkap gimana urus warung? Jadi suami istri gitu. Enak amat ya, ngamar-ngamar aja sih. Bu Yuni, saya tambahkan solusinya ya Bu ya. Solusinya kan jelas di Alkitab tadi Bu. Dia disuruh kembali ke suaminya atau istrinya yang semula kalau memang persoalannya itu adalah soal seks. Itu jadi Kan berdamai. Bapak saya udah bilang, Berdamai. seandainya saya punya suami itu nggak kasih duit sama saya, mukulin saya kayak mau mati. Makanya Ibu Yuni dengerin dulu orang bicara. Nah itu sekarang saya masih cantik Bapak, masih seksi, masih senok. Nah itu jadi solusi saya apakah saya harus berzina sepanjang hidup saya? Ataukah saya beronani sepanjang hidup saya? Oke, sekarang kalau dibuat pengandaian terbalik. Sekarang buat pengandaian terbalik. Sekarang Ibu Yuni sedang cantik-cantiknya 25 tahun. Tapi kalau misalnya Ibu Yuni sekarang 75 tahun dan sakit-sakitan, mungkin lumpuh. Bagaimana? Itu boleh. Kalau suami mau menceraikanmu dan kamu tidak punya apa-apa, kamu akan menjadi sampah masyarakat gitu. Kamu terima gitu? Terima kenyataan. Siapa mau dengar Ibu? Sekarang mau dengar Ibu Yuni. Bagaimana? Apakah kamu terima? Apa kalian juga tengok kami keluarga muslimin muslimah itu nggak ada yang sampai tua, ada sampai ubanan sampai mau mampus juga masih berdua. Nah, sekarang kan kita ngomong soal prinsip penerapan prinsip Islam yang boleh cerai. Kalian pun nggak bisa jawab. Enggak, kamu dengar dulu. Seandainya Ibu Yuni sekarang sudah tua ronto, sudah 80 tahun, lalu enggak punya apa-apa, enggak berdaya, enggak menarik lagi. Saya nih umur 25 tahun, masih cantik semok. Apakah saya harus berzina seumur hidup saya? Ataukah saya harus beronani seumur hidup saya? Silahkan jawab. Dua pertanyaan itu saja. Kalau Ibu Yuni, pikiran dagingmu Bu Yuni. Kalau kita orang Kristen ya berdoa, perempuan itu berdoa supaya diubahkan. Begini Bu Yuni, kalau kami dari Kristen ya berdoa, bukan ngikutin nafsu dagingmu Bu Yuni. Iya, saya ngerti Bob. Itu jawabannya. Begini. Tapi kita ini manusia Pak, dikasih Allah Ta'ala nafsu Pak. Jangan Kamu ingat nafsu saja. Tapi kalau Anda sudah 80 tahun, gimana kita ini manusia Bu? Oke, sebentar ya. Capek Erben. Bentar, gini Ibu Yuni ya. Bentar. Kalau ini, capek jangan sebentar. Ibu Yuni gini ya. Kalau cara berpikir orang Kristen seperti ini, Ibu dengarkan ya. Jadi hukum itu dibuat untuk menjadi patokan. Ketika ada pelanggaran terhadap hukum, maka yang diperbaharui adalah orang yang melanggar hukum. Bukan mengubah hukumnya, bukan menentang hukumnya. Di dalam Kristen hukum perkawinan sudah jelas, satu laki-laki, satu wanita, tidak boleh bercerai. Ketika orang melanggar hukum itu, hukumnya juga sudah ada, maka dia hidup tanpa suami seumur hidupnya. Atau kalau tidak, dia akan berdamai dengan suaminya atau dengan istrinya. Itulah hukumnya. Jadi logika berpikir Kristen tentang hal itu kembali saja kepada hukum. Jangan karena manusia yang bermasalah, maka hukum diobrak-abrik. Saya kasih contoh Ibu ya di Indonesia. Hukumnya, dengar dulu. Harusnya hukum itu tahu. Bukan. Dengarkan. Ibu Yuni dengarin. Ya
silakan. Contoh, hukum pemerintah membuat orang yang merampok harus dipenjara 8 tahun. Tetapi kalau banyak orang perampok, bukan berarti pemerintah mengubah hukumnya. Justru bukan jadi karena kurang makan terus dia mencuri. Iya. Begitu. Jadi bukan hukum merampoknya yang diubah. Supaya jangan banyak orang merampok, maka kita buatlah hukumnya. Merampok itu dibebaskan. Jadi bukan begitu, Bu, Karena logika. Cara berpikir Ibu yang harus dibagusin supaya mengerti. Karena dia kelaparan baru mencuri. Itu salah, Ibu Yuni. Kalau kamu kelaparan haus seks, jangan curi, jangan pergi mau ini berzina gitu namanya. Gitu. Makanya disebut ada namanya bertobat. Oh, belum silakan. Oke, udah cukup. Kalau Ibu Yuni nggak mengerti lagi, mungkin Ibu tutup warung aja. Iya, tutup warung aja. Nanti rotinya diambil, Bu. Kalau kelaparan haus saya tanya kalian satu solusi, kalian pun tak bisa jawab. Gini, kalau kelaparan haus seks, jangan berzina. Kami ada solusi namanya cerai. Kami ada solusi namanya poligami. Bu, itu namanya kelaparan haus seks. Bu, tidak menikah. Ya, tidak menikah namanya kelaparan pergi mencuri. Gitu loh. Ibu, tidak menikah itu juga solusi gitu loh. Dia hidup sendiri. Sendiri gitu loh. Banyak kok gitu, Pak, Bu. Cara menikah baik-baik. Banyak kok yang seperti itu, Bu. Dia hidup sendiri. Kami menikah. Contohnya gini. Tunggu, teman-teman. Suaminya meninggal. Tunggu, Bu. Suaminya meninggal. Dia tetap menjanda kok sampai mati. Ada gitu, Bu. Ibu, gini loh, Bu. Saya banyak saksi di mana teman-teman saya yang bapaknya mempunyai istri yang banyak, ketika bapaknya meninggal, maka itu berebut harta dan sampai ada yang berkelahi dan berurusan dengan hukum. Dan itu bukan 1-2, Bu. Dan itu contoh, karena yang kakak beradik kandung aja bisa. Apalagi yang berailan ibu. Apakah itu yang disebut baik poligami itu? Dan saya membaca dan Alkitab telah menuliskan bagaimana akibat dari poligami. Abraham sebagai bapak Alkitab, bagaimana keluarganya Ishak dan Ismail. Yakub, bagaimana kakak-kakaknya membuang Yakub. Bukan Yakub maksud saya, anaknya Yakub, Yusuf. Jadi itu Alkitab tidak secara eksplisit, tetapi kita bisa mengambil maknanya. Bagaimana akibat dari poligami. Adam dan Hawa diciptakan cuma sepasang, Ibu. Jangan Ibu hanya mengumbar, oh saya masih muda, saya membutuhkan seks. Hidup bukan hanya sekedar dengan seks, Bu. Itu adalah hidup berpikiran seperti binatang yang hanya mengikuti naluri. Apakah Ibu binatang? Bukan. Ibu adalah manusia yang diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Sekian, terima kasih. Tidak puas di dunia kok masih mau cek tambah lagi di surga. Ini penuh dengan seks. Apa hidup kita tuh nilai harga diri kita tuh hanya diukur dari seks?